Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Sampurasun. Alhamdulillahirobbilalamin kita bisa bertemu dalam tayangan ini. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai proses pembimbingan dan pelaksanaan PLP1 di e-learning Unpas. Langkah yang pertama, Bapak Ibu silakan untuk mengakses e-learning.fkip.unpas.ac.id. Kemudian silakan masukkan username dan password Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu klik login. Kemudian nanti Bapak Ibu di dashboard Bapak Ibu nanti akan muncul di beranda Bapak Ibu akan muncul mata kuliah yang ada gitu. Nah, salah satunya apabila Bapak Ibu sudah terdaftar di PLP1, maka nanti akan ada mata kuliah yang aktif di dashboard Bapak Ibu. Nah, di sini akan terlihat. Nah, ini ada. Jadi silakan untuk dicari Bapak Ibu ke bawah ke sini apabila tidak ada untuk PLP1-nya. Silakan untuk dicari sampai muncul untuk diklik. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan diklik dan nanti namanya itu adalah nama sekolah Bapak Ibu. Dikarenakan ini masih tutorial, jadi ininya belum nama sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini nanti ada pengumuman untuk komponen penilaian, di sini kehadiran di e-learning, laporan pelaksanaan, kemudian ujian lisan gitu seperti itu. Jadi di sini sudah ada bobotnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu perlu di sini dijelaskan oleh kami. Di sini Bapak Ibu harus mengatur kehadiran. Kenapa harus mengatur kehadiran? Poin yang diatur kehadiran itu mana saja? Yang diatur kehadiran itu adalah poin A, poin D, poin E, dan poin F. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Dikarenakan untuk poin A, D, E, dan F itu jadwalnya adalah rentang, dalam bentuk rentang. Silakan Bapak Ibu untuk mengatur sesuai dengan kesediaan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kami di sini nanti ditentukan hanya 1 hari, takutnya Bapak Ibu tidak bisa. Jadi untuk poin A, kemudian poin D, poin E, poin F itu silahkan daftar hadirnya disesuaikan dengan waktu Bapak dan Ibu ketika melakukan hal tersebut. Caranya bagaimana untuk melakukan pengaturan? Silakan Bapak Ibu tinggal klik di sini, daftar hadir, dan perlu kami catat apabila kehadiran tidak memenuhi, maka mahasiswa itu tidak akan bisa mengupload, gitu Bapak Ibu. Yang diatur mana saja? Nih, ini poin A, ini harus diatur. Jadi ada 4 poin A harus diatur oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini, ini kebetulan tadi ketika saya memberikan tutorial untuk mahasiswa sudah, dosennya itu sudah mengklik kehadiran supaya bisa mengupload dokumen gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya nanti ketika pelaksanaannya itu Bapak Ibu ini masih dalam tombol play seperti ini. Sebenarnya ketika Bapak Ibu klik play, ini walaupun Jumat 5 Maret, ketika Bapak Ibu klik play, karena pelaksanaannya itu bukan hari Jumat, hari sekarang, sebenarnya sudah bisa di sini untuk di checklist, untuk diklik, kemudian save attendance. Akan tetapi nanti takutnya tidak sesuai dengan pelaksanaan yang seharusnya. Jadi contohnya kalau ujian tanggal atau bukan ujian ini untuk perkuliahan itu tanggal 5 atau tanggal 6, maka nanti ini rubah dulu ke tanggal 5 atau tanggal 6 gitu supaya nanti kehadirannya ini sesuai. Nah, tanggal 5 rubah, ini klik yang tengah Bapak Ibu. Ininya tinggal rubah tanggal 5. Setelah itu oleh Bapak Ibu klik simpan. Nah, ini sudah menjadi tanggal 5. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ketika tanggal 5-nya tinggal diklik ini, yang ininya, yang play ini. Kemudian klik hadir, klik save attendance. Tuh Bapak Ibu ya, ketika tanggal 5-nya nanti diklik hadir, diklik save attendance. Sehingga nanti yang play ini berubah menjadi seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Sebenarnya tidak dirubah
tanggal pun ini bisa dilakukan gitu. Cuma nanti takutnya pelaksananya bingung, ini tanggal berapa perkuliahannya itu yang aslinya gitu. Nah, ini kan kesannya itu tanggal 5 hadir, tanggal 5 juga hadir, jamnya juga di sini sama juga gitu kan bingung. Jadi silakan dirubah gitu ya seperti itu. Kalau jamnya ini tidak dirubah pun nggak apa-apa ya, asal harinya itu yang dirubah gitu. Nah, kemudian itu Bapak Ibu untuk tata cara pengubahan daftar hadir, kemudian untuk melihat keseluruhan daftar hadir ini ada 16. Nah, karena nanti di sini ada ujian penyerahan laporan setara UTS, ada juga kehadiran, kemudian nanti ujian lisan setara UAS ada juga kehadiran. Nah, itu yang harus diatur. Nah, untuk daftar hadir pengarahan dan pengelepasan, di sini ini tidak usah diatur karena nanti mahasiswa yang akan mengisi. Kemudian poin C juga tidak usah diatur karena mahasiswa yang akan mengisi. Jadi B dan C yang tidak usah diatur karena itu mahasiswa yang akan mengisi. Kemudian yang harus diatur ini poin D. Di poin D ini harus diatur silahkan sesuai dengan konsultasi dengan Bapak Ibu. Jadi konsultasi itu di sini disediakan beberapa pertemuan. Jadi dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14 untuk konsultasi, silahkan untuk dipenuhi, nanti silahkan untuk dirubah daftar hadirnya sesuai dengan konsultasi tersebut gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti ketika menyerahkan laporan juga silahkan untuk membuat daftar hadir, kemudian untuk diisikan ketika mereka sudah menyerahkan laporan, mungkin Bapak Ibu silahkan untuk mengubah kehadiran menjadi hadir. Kemudian untuk melakukan ujian lisan, contohnya Jumat 23 April ujian lisan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan untuk mengklik kehadiran, jadi take attendance. Sama, prosesnya sama Bapak Ibu ya. Ini take attendance, kemudian nanti ininya diklik, kemudian save attendance. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini mahasiswa itu tidak bisa mengisi kehadiran. Justru yang membuat hadir tidaknya itu adalah dosen disesuaikan dengan waktu dosen itu sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya hal yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu itu setelah melakukan setting kehadiran, nanti di sini sudah kami sediakan rekaman Bapak dan Ibu. Jadi silakan ketika perkuliahan untuk direkam, kemudian nanti silakan untuk mengupload ke Google Drive masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, caranya bagaimana untuk mengupload ke Google Drive masing-masing? Silakan Bapak Ibu klik mail terlebih dahulu atau masuk ke email Bapak dan Ibu yang email Unpas. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan untuk mengklik link ini, drive.google.com. Nah, kemudian setelah itu silahkan Bapak Ibu untuk mengupload di sini untuk membuat folder terlebih dahulu. Tentunya rekamannya sudah ada, kemudian Bapak dan Ibu silahkan untuk mengupload. Nah, kita tunggu ini masih loading. Nah, di sini apa namanya tuh? Saya akan upload di sini. Saya akan berikan nama foldernya itu adalah rekaman perkuliahan PLP1 underscore nama saya. Silakan Bapak Ibu juga mengikuti seperti ini ya, supaya nanti dapat identifikasi itu adalah punya siapa. Nanti silahkan create buat folder. Nah, kemudian nanti ini double klik. Kemudian silakan Bapak Ibu tinggal upload video hasil rekamannya. Contoh ini videonya. Silahkan diupload sampai beres. Nah, ketika sudah beres, supaya nanti bisa disaksikan oleh mahasiswa rekaman tersebut, silakan Bapak Ibu untuk mengklik ini, yang ini. Kemudian klik share. Supaya nanti rekamannya ini bisa dibuka oleh mahasiswa. Nah, kemudian di sininya pilih Cheng, Pasundan University. Kemudian pilih di sininya anyone with the link. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan copy
link. Copy link, masukkan ke PLP. Nah, yang rekaman ini kita buat linknya. Jadi caranya gimana? Hidupkan mode ubah. Kemudian setelah itu di sini ada rekaman. Nah, di sini kita akan ubah pengaturan. Nah, ininya kita rubah menjadi link yang tadi. Link yang tadi di-sharing dari rekaman Bapak Ibu yang sudah lakukan. Kemudian setelah itu klik save dan tampilkan. Nah, nanti ketika mahasiswa mau melihat rekaman, ketika diklik, maka itu akan terhubung dengan rekaman tersebut, gitu ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini ada web meeting pengarahan. Nanti ini akan terhubung dengan web meeting ketika pengarahan, waktu pengarahan. Gitu. Nah, pengarahan itu waktunya itu sudah ditentukan. Jadi di daftar hadir ini jangan dirubah Bapak Ibu. Yang jangan dirubah itu adalah daftar hadir pengarahan pelepasan, daftar hadir pengarahan pelepasan, dan daftar hadir pengarahan dosen dan GPM, guru pembimbing mahasiswa ya. Nah, ini tanggalnya sudah ada kalau yang ini. Jadi yang B dan C itu jangan dirubah. Yang B dan C jangan dirubah. Yang mengisi daftar hadir mahasiswa sendiri. Kemudian waktunya juga sudah disesuaikan. Jadi yang B dan C ini jangan dirubah. Yang B dan C itu tanggal 29, 30, 31. Nah, itu waktu pelaksanaannya. Dan itu ketika mahasiswa mengklik link yang ada di sini, yang ini yang atas, nanti akan terhubung dengan Zoom yang sudah kita siapkan. Nah, di sini rekaman tadi itu akan terhubung Bapak Ibu ke video yang Bapak Ibu sudah upload, video rekaman perkuliahan. Kemudian nanti apa yang harus Bapak Ibu lakukan, di sini ada dua. Yang pertama untuk menilai laporan, kemudian yang kedua itu untuk menilai ujian lisan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, satu, melakukan penyetingan daftar hadir yang akan disesuaikan dengan pelaksanaan real Bapak Ibu masing-masing di PLP1 ini. Kemudian yang kedua, ini ada web meeting untuk linknya, jadi para mahasiswa itu nanti tinggal mengklik ini. Kemudian yang selanjutnya ada rekaman web meeting, nanti ini adalah rekaman dari kegiatan pertemuan 1 sampai 4 yang direkam kemudian diupload di drive masing-masing. Kemudian yang selanjutnya untuk laporan PLP1, nah untuk laporan PLP1 nanti Bapak Ibu nilai dan untuk ujian lisan Bapak Ibu nilai juga. Nah, cara memberikan penilaian, nanti Bapak Ibu silakan klik. Kemudian di sini sudah ada informasi bahwa batas penilaian itu tanggal 13 sampai tanggal 17. Kemudian mulai pengumpulan itu tanggal 9 sampai 12 April. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada mahasiswa bahwa pengumpulan sesuai waktu ini. Walaupun tadi ketika saya membuat tutorial untuk mahasiswa ada waktu ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan klik nilai. Nah, kemudian oleh Bapak Ibu silakan untuk dilihat ininya, dilihat apa namanya tuh laporannya. Nanti coba saya akan nilai mahasiswa yang ke 1. Nah, ini yang saya. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu lihat laporannya. Dan Bapak Ibu silahkan berikan di sini komentar dan berikan di sini nilai. Dan untuk nilainya di sini sudah ada keterangan Bapak Ibu bahwa 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang baik. Nanti di sini silahkan diketikkan keterangan. Ini nilainya 3. Nanti keterangannya itu bagaimana. Jadi tidak ada koma-koma Bapak Ibu. Nah, di sini 3 contohnya. Ininya 4, ininya 3, ininya 3. Kemudian ininya 3 lagi, ininya 2, contohnya seperti itu. Kemudian ininya silakan Bapak Ibu dirilis supaya nanti ketika apa namanya tuh nilainya itu bisa muncul. Jadi kalau tidak dirilis maka nilainya tidak muncul. Nah, kemudian komentar umpan balik silakan untuk diisi apabila Bapak Ibu ada catatan-catatan.
Nah, kemudian setelah itu klik simpan dan simpan perubahan. Nah, tunggu. Nah, ini sudah diberikan penilaian. Nanti kalau Bapak Ibu mau rubah, silakan rubah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah diberikan tutorial ke mahasiswa. Di laporan itu, di laporan depan, kemudian di belakang ada lampiran. Nanti di lampiran itu ada berkas yang harus Bapak Ibu tanda tangani. Dan silakan bisa melakukan penandatanganan di sistem ini. Jadi caranya Bapak Ibu nanti di sini mahasiswa sudah menandatangani, nanti oleh Bapak Ibu silakan untuk ditandatangani yang ini juga. Nah, gunakan ini, kemudian tintanya silakan bisa pakai biru juga boleh. Bisa pakai biru, kalau merah itu kan gimana gitu. Nah, jadi di sini silakan oleh Bapak Ibu bisa ditandatangani. Ya, seperti itu. Kemudian nanti untuk apa namanya tuh? Halaman selanjutnya juga silakan untuk ditandatangani. Kemudian kalau sudah di loading, nah di sini ada lagi yang harus ditandatangani. Silakan oleh Bapak Ibu ditandatangani. Kalau sudah, silakan simpan perubahan. Nah, Bapak Ibu di sini sudah selesai. Kemudian kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu kemudian diadakan ujian. Dan untuk ujian pun nanti, ini jangan lupa untuk simpan perubahan Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu silakan untuk keluar dari sini kalau sudah melakukan penilaian. Karena nanti pesertanya ada 8, berarti Bapak Ibu 8 kali melakukan penilaian terhadap laporan. Silakan bisa lihat semua kiriman untuk menilai yang selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada nilainya. Jadi di sini untuk Acep Roni Hamdani sudah ada nilainya dan sudah diberikan penilaian gitu ya, dan sudah dirilis. Jadi sehingga nanti di buku nilai sudah ada. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti untuk penilaian ini juga sama. Jadi silakan diklik, kemudian Bapak Ibu nanti memberikan penilaian. Nah, ini juga sama, nanti kemampuan mendeskripsikan kultur sekolah dan sebagainya dinilai. Kemudian setelah itu diberi tanda tangan. Setelah itu Bapak Ibu, kalau di sini tidak ada tanda tangan ya. Jadi Bapak Ibu setelah memberikan penilaian terhadap hal-hal yang dijelaskan oleh para mahasiswa, nanti di sininya ada resume tentang laporan PLP1. Di sini resume laporan PLP1 dalam bentuk PowerPoint yang di PDF-kan. Nanti Bapak Ibu silahkan berdasarkan pemaparan lisannya seperti apa, kesesuaian dengan PowerPoint seperti apa, kemudian Bapak Ibu silahkan berikan penilaian. Kemampuan mendeskripsikan kultur sekolah, kemampuan mendeskripsikan kokurikuler dan ekstrakurikuler, kemampuan mendeskripsikan manajerial kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, silakan di sini untuk dinilai. Setelah itu sama simpan perubahan. Nah, kemudian apabila nanti mau nilainya muncul, jadi silakan di sininya diklik di rilis. Itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Karena ini sudah dirilis. Ya, ini sudah dirilis ya. Seperti itu. Jadi nanti ini nilainya akan muncul. Nah, kemudian untuk melihat nilai sudah muncul atau tidak, silakan Bapak Ibu klik di sini di nilai. Jadi kita akan lihat di buku nilai, nanti nilainya sudah muncul atau tidak. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, untuk kehadiran, karena tadi sudah diklik kehadiran, kalau yang Acep, kalau yang mahasiswa 2 ini belum, jadi kehadiran itu tidak 100%. Kemudian untuk nanti di sini total nilai course akan kami sesuaikan dengan bobot. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengisi dari masing-masing nilai
yang tadi dikemukakan saja gitu ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu untuk melihat mengekspor dalam bentuk Excel, ini bisa Bapak Ibu, silakan klik ekspor untuk nilai di Bapak Ibu. Silakan klik ekspor. Nah, kemudian setelah itu pilih Excel spreadsheet, boleh. Kemudian nilai mana saja yang mau diambil, silahkan kemudian klik ekspor. Dan nanti di sini nilainya akan muncul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan lihat apalagi yang belum disampaikan. Oh, ini sudah semua Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dicukupkan sekian untuk tutorial PLP 1. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.